Shalom adik-adik yang di rumah, selamat pagi. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Tante Wanti? Luar biasa. Tante Saya Elsa? juga luar Oke, biasa. mantap. Tanyain dong adik-adik di rumah. Adik-adik gimana kabarnya? Luar biasa pasti ya. Amin. Yuk, Amin. kita akan mulaikan ibadah pagi hari ini. Ayo. Kita berdoa dulu. Oke. Yuk, kita berdoa dulu bersama-sama. Semua ikut Tante Wanti berdoa. Semuanya tutup mata ya, lipat tangannya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Buat berkat-Mu. Buat berkat-Mu. Pagi hari ini. Pagi hari ini. Kami boleh. Beribadah. Secara online. Kami percaya. Tuhan Yesus. Menyertai ibadah kami. Pagi hari ini. Dimanapun kami berada. Tuhan Yesus ada. Kami siap Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Yuk, tema kita hari ini apa Tante Wanti? T-A-A-T. T-A-A-T itu apa? Taat. Taat. Yuk kita nyanyi bersama-sama T-A-A-T, taat. Pakai gerakan, semua nggak ada yang duduk di rumah ya. Semua berdiri pakai gerakan. Yuk. Taat. Amin. Ya. Amin. Jadi kalau kita taat, waktu iblisnya menggoda, Iya. kita bisa bilang no. Terus iblisnya? Mundur deh, pergi deh. Iya. Yuk. Kita angkat pujian ini. Saat iblis merayuku, aku tolak dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Semuanya ambil beda ya. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Saat iblis merayuku, aku tolak. Dalam nama siapa? Nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Katakan ku kuat. Kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Kamu berani tampil beda. Kamu berani tampil beda. Asik. Kita harus Tepuk tangan untuk Tuhan berani Yesus. tampil beda ya Tante ya. Amin. Oke. Beda sama siapa?
Beda dari orang-orang dunia dong. Oke, Ya. puji Tuhan. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, Tante Iya, Wanti. betul, Tante. Sudah siap hatinya? Siap. Ya, kita Siap. siapkan hatinya adik-adik yang di rumah semuanya. Siapkan hati terbaiknya. Kita mau berdoa, kita mau terima firman Tuhan. Kita nyanyikan dulu sebuah pujian. Dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi berbuah, 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 berbuah. Yuk lipat tangannya, sikapnya yang baik. Kita mau berbicara dengan Tuhan Yesus lewat doa kita. Yuk adik-adik ikut Tante Elsa berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami sungguh, Kami sungguh bergembira bergembira pagi ini, pagi ini karena karena Tuhan Tuhan hadir hadir dalam hati kami, dalam hati kami, dalam langkah kami, dalam langkah kami, dalam hidup kami. dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pagi ini, pagi ini kami semua, akan mendengarkan, firman Tuhan, firman Tuhan, cerita, tentang kasih Tuhan, kasih Tuhan, dan kami mau, melakukannya dalam hidup kami, setiap hari, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin ya. 1, 2, 3. Amin. Puji Tuhan. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menghafalkan ayat Mas. Ikuti gerakan tante-tante yang ada di depan. Ayo kita siap-siap perhatikan. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Sekali lagi ya anak-anak, ikuti tante-tante yang di depan. 1 Petrus 1 ayat 14a.
A. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Sip. Halo adik-adik semuanya, gimana? Sudah hafal ayat emasnya tadi? Nah, sekarang waktunya kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Kak Melisa punya cerita nih. Ada seorang anak yang bernama Reno. Dia bersekolah di bangku kelas 4 SD. Suatu hari, mamanya Reno itu menyuruh Reno untuk setiap hari belajar. Saat itu Reno berpikir, untuk apa ya mama menyuruhku belajar setiap hari? Padahal kan saat itu memang tidak ada tugas. Nah, tapi tanpa pikir panjang, Reno taat sama mamanya. Dia terus belajar meskipun gak ada tugas. Suatu hari di sekolahnya, tiba-tiba gurunya Reno ini mengadakan ulangan dadakan. Nah, karena Reno udah belajar setiap hari meskipun gak ada PR, Reno udah siap aja gitu. Dan teman-temannya Reno itu pada kalang kabut, pada gelisah. Aduh gimana ini? Aku kok belum belajar ya? Tapi Reno udah siap. Apa coba yang mau kita ambil pelajaran dari sini? Reno melakukan ulangan, Reno mengerjakannya dengan benar, nilainya bagus. Nah, sama seperti firman yang mau kita dengar saat ini. Suatu hari di Kana, di daerah Galilea, ada sebuah perkawinan atau pernikahan di Kana. Nah, Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus dan ibu Tuhan Yesus, Ibu Maria diundang dalam perkawinan itu. Suatu ketika, Ibu Maria mendengar pelayan-pelayan itu gelisah. Pelayan-pelayan pada berbicara, mereka kehabisan anggur. Bisa kebayang gak? Di suatu pesta, air anggurnya habis. Padahal tamu-tamunya masih banyak. Gimana ya ini? Bagaimana ini? Kemudian Ibu Maria berkata sama Tuhan Yesus. Ibu Maria meminta Tuhan Yesus melakukan sesuatu untuk mengembalikan atau membuat bagaimana supaya ada air anggur di situ. Tapi Tuhan Yesus bertanya kepada Ibu Maria, Ibu, apa yang harus aku perbuat? Waktuku belum tiba. Dan tiba-tiba Ibu Maria berkata sama pelayan-pelayan itu, apapun yang Tuhan Yesus katakan kepadamu, lakukan, taati. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh pelayan-pelayan itu untuk memenuhi tempayan-tempayan yang saat itu ada 6 tempayan dengan air-air biasa. Kira-kira kalau adik-adik disuruh seperti itu, apa yang ada di pikiran adik-adik? Pernah enggak terbesit suatu pikiran, kenapa ya tempayan-tempayan itu harus diisi dengan air biasa? Padahal yang diperlukan saat itu adalah air anggur untuk menjamu, memenuhi tamu-tamu yang kekurangan air anggur itu. Tapi apa yang dilakukan oleh pelayan-pelayan itu? Pelayan-pelayan itu taat. Mereka memenuhi, mengisi tempayan-tempayan itu dengan air biasa. Tanpa mereka bertanya, untuk apa ini semua ya? Tapi mereka melakukan semuanya itu. Dan ketika Tuhan Yesus menyuruh pelayan-pelayan itu untuk cedoklah air yang ada dalam tempayan itu dan bawalah kepada pemimpin pesta. Pelayan-pelayan itu tahu yang dibawa itu adalah air yang ada di tempayan itu, air biasa. Tapi setelah sampai di pemimpin pesta, kemudian dirasain tuh sama pemimpin pestanya. Tiba-tiba air anggurnya enak. Pemimpin pesta nggak tahu itu tadi air dari mana. Tapi pelayan-pelayan itu tahu kalau itu adalah dari air yang mereka isikan ke dalam tempayan itu yang disuruh sama Tuhan Yesus. Kemudian pemimpin pesta memuji apa yang disediakan oleh mempelai prianya. Pemimpin pesta memanggil mempelai pria dan berkata, air anggur ini enak sekali.
Nah, kira-kira apa yang pelayan-pelayan itu lakukan? Pelayan-pelayan itu melakukan apa yang Tuhan Yesus suruh tanpa bertanya, Tuhan ini untuk apa? Mereka enggak mempermasalahkan apa yang Tuhan Yesus inginkan, apa yang Tuhan Yesus suruh. Nah, sama seperti apa yang dilakukan Reno. Reno juga melakukan, mentaati apa yang mamanya bilang. Sama seperti saat ini. Saat ini di musim corona ini pemerintah mungkin menyuruh adik-adik untuk diam di rumah. Nggak bisa kumpul sama teman-teman, sekolah minggu di rumah, nggak bisa main. Kalau keluar rumah boleh, tapi harus pakai masker, harus pakai hand sanitizer, harus rajin-rajin cuci tangan. Buat apa sih pemerintah itu minta seperti itu? Kira-kira buat apa, hayo? Ya supaya kita tetap sehat. Kita terbebas dari kuman-kuman, virus-virus yang ada. Nah, kira-kira adik-adik mau belajar taat enggak ketika mama atau guru-guru di sekolah atau tante, om, kakek, nenek meminta untuk adik-adik diam di rumah? Coba deh, adik-adik taat. Adik-adik melakukan aktivitas-aktivitas yang positif di rumah. Seperti ketika nih Kak Melisa mau kasih tugas nih buat anak-anak Benyamin sama anak-anak Yohana. Adik-adik buat video yang berisi lagu, menyanyikan lagu TAAT, taat. Nah, untuk anak-anak Yeremia sampai anak-anak Yokebat, kalian bisa meringkas, membuat video nih, kira-kira firman apa ya yang tadi Kak Melisa ceritakan. Kalau kalian mau dengar baik-baik, kalian pasti tahu apa maksud dari firman yang Kak Melisa ceritakan tadi. Nah, demikian firman Tuhan. Adik-adik semuanya mau belajar taat, dengar-dengaran, sehingga kita mau menuruti firman Tuhan, meskipun kita tidak tahu, tapi Tuhan pasti punya maksud yang baik. Nah, kita mau berdoa bersama-sama untuk mengakhiri ibadah ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa dan Kak Melisa pimpin ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan buat kami. Kalau kami saat ini masih sehat Tuhan, itu semuanya karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan yang luar biasa buat kami. Ajar kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu, biar kami mau belajar taat untuk setiap apa yang Papa Mama kami inginkan dalam hidup kami. Ajar kami mendengar Tuhan, karena kami tahu bahwa Papa Mama kami, guru-guru kami ketika memberi nasihat, pasti itu yang terbaik buat kami. Ajar kami juga Tuhan Yesus untuk mau dengar-dengaran firman Tuhan, sehingga kami tahu apa yang Tuhan kendaki dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati orang tua kami, Kau berkati guru-guru kami, Kau berkati setiap saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.